Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sukito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut initiative psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gut initiative psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut initiative psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut initiative psikosomatis dengan topik tips sederhana mengurangi anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tips sederhana mengurangi anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, jadi penderitaan asam lambung gut anxiety psikosomatis yang mencakup penderitaan secara fisik maupun psikis ya. Ini secara dominan ya, secara garis besar ini lebih banyak disebabkan oleh hal yang bersifat psikis. Nah, hal yang bersifat psikis ini dalam hal ini adalah anxiety dan psikosomatis. Anxiety atau kecemasan berlebih ya, seperti adanya rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was ya. Ini akan selalu menyelimuti pikiran kita ya, sehingga pikiran menjadi sering menganalisa terhadap hal-hal yang bersifat negatif, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan penderitaan kita. Maka apa yang dipikirkan ini akan direspon oleh tubuh kita. Nah, itulah karakter daripada psikosomatik. Nah, oleh karena itu, karena ini sifatnya dominan ya, jadi penderitaan asam lambung gut initiative psikosomatis itu 90% itu lebih disebabkan oleh faktor pikiran ya. Dalam hal ini adalah anxiety psikosomatik ya. Tetapi hal-hal yang bersifat fisik ya, seperti pengaruh dari mungkin makanan, pola hidup, ini prosentasenya lebih kecil ya, kurang lebih paling 10% ya. Nah, oleh karena itu pada session kali ini saya ingin fokus terhadap masalah psikis, yaitu yang berhubungan dengan anxiety dan psikosomatik. Jadi ada tip yang sebenarnya sederhana ya, yang kadang kita melupakan, tapi sebenarnya ini adalah hal yang cukup penting ya supaya anxiety psikosomatis itu akan cepat menghilang teman-teman. Jadi yang namanya penderitaan asam lambung gut anxiety psikosomatis ya, yang sering dipicu sebenarnya dari pikiran ya, secara sadar maupun tidak sadar, karena pikiran terlalu banyak pikiran atau banyak beban atau stres ya, sehingga perasaan menjadi mungkin merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir, merasa was-was. Nah, ketika itu sering menyelimuti jiwa kita, maka efeknya ya, responnya itu asam lambung itu akan menjadi selalu naik. Nah, sebenarnya itu efek dari pikiran ya, atau dari psikosomatik. Akan tetapi seringnya kita itu menganalisanya, wah ini dari makanan, wah tadi makan apa, nah padahal tadi makannya biasa-biasa saja tapi kok masih tetap kembung. Nah, ini berarti dari psikosomatik kita teman-teman ya. Atau mungkin kita kelihatannya makan sudah enak ya, sudah stabil. Nah, itu juga, tetapi kenapa masih
selalu kembung ya, selalu berdebar-debar, masih pusing-pusing, masih keliengan ya, tubuh masih lemas dan lain sebagainya. Nah, ini karena memang sumbernya ini yang dominan dari anxiety dan psikosomatik atau kecemasan kita. Nah, maka dari itu ini ada beberapa tip ya yang sangat sederhana, tetapi insya Allah kalau kita lakukan ya seperti pengalaman saya ya, ini sangat-sangat membantu teman-teman ya, bahkan bisa menyembuhkan. Nah, ini jadi tip mengurangi anxiety psikosomatis ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah kembali ke masa lalu ya. Kembali ke masa lalu sebelum terkena anxiety psikosomatik. Jadi kita flashback ke belakang teman-teman ya. Flashback ke belakang mengingat pada saat kita belum terkena asam lambung get anxiety psikosomatis, tentunya masih dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Nah, pada saat itu kondisi kita itu belum ada asam lambung, belum ada GERD, belum ada anxiety, belum ada psikosomatik ya. Pokoknya masih sehat walafiat. Nah, tolong hal-hal itu kita ulang kembali ya. Jadi intinya adalah tip pertama yaitu kembali ke masa lalu ya. Kembali ke masa lalu ketika masih dalam kondisi sehat ya. Nah, ini ke masa lalu dalam bentuk apa? Nah, ini bermacam-macam ya. Coba tolong ingat-ingat teman-teman ya. Ketika dulu masih sehat ya, belum terkena anxiety psikosomatik, belum terkena asam lambung, belum terkena GERD. Nah, itu seperti diulang kembali ya. Mungkin termasuk dulu bergaul dengan teman-teman lama ya, masih penuh dengan ceria, penuh dengan canda tawa. Nah, itu habitat kita, habitat lama. Nah, coba itu kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Nah, insya Allah ini nanti akan membangkitkan semangat lagi dan akhirnya rasa-rasa seperti anxiety psikosomatis itu nanti akan terdesak ya. Terdesak akhirnya akan menghilang sendiri ya. Jadi termasuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya. Kita mesti ingat ketika dulu ya mungkin kita pernah berkunjung ke sana, berkunjung ke sini dan lain sebagainya dengan suasana yang cukup ceria ya, penuh dengan canda tawa. Nah, itu diulang lagi ya, diulang lagi sehingga seolah-olah kita terisi memori baru ya, memori baru yang sebenarnya hanya mengulang memori lama. Itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah sehingga nanti hal-hal yang menimbulkan anxiety psikosomatik itu akan terkubur lagi ya, tapi muncul lagi seperti dulu ketika kita belum terkena asam lambung get anxiety psikosomatis ya. Termasuk masalah hubungan sosial mungkin kita ya bersilaturahmi ke teman-teman lama ya yang dulu masih penuh canda tawa, masih penuh ceria, kita melakukan kegiatan bersama mereka. Nah, itu kita ulang lagi sehingga nanti kita akan cepat bangkit lagi seperti itu. Itu teman-teman ya. Dan masih banyak hal ya, banyak hal termasuk kegiatan-kegiatan kita. Dulu kita melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan itu dan lain sebagainya yang masih cukup energik ya, cukup prestasi dan lain sebagainya. Nah, itu kita buka-buka lagi ya. Kita buka lagi, kemudian kita ulang lagi ya. Jadi ini cara paling mudah ya. Jadi kita flashback ke belakang ya untuk membangkitkan kembali semangat kita itu seperti itu. Jadi kembali ke masa lalu sebelum terkena asam lambung get anxiety psikosomatis saat kondisi kita masih sehat walafiat. Oke ya, itu coba dikenang teman-teman. Nah, kemudian tip yang kedua adalah lakukan hal-hal yang disukai ya. Hal-hal yang disukai, hal-hal yang disenangi ya, hal-hal yang enjoy dengan kita sehingga tidak menambah
beban pikiran, tapi membuat pikiran menjadi fresh ya, menjadi tenang, menjadi lebih apa ya, ya merasakan keindahan itu seperti itu. Nah, hal-hal itu bisa disesuaikan misalkan dengan hobi ya, atau mungkin hal-hal lain tapi yang menurut kita memang uh, bisa menyenangkan ya. Nah, yang bisa menyenangkan ini adalah kegiatan-kegiatan yang contohnya kita bisa tersenyum ya, bisa tertawa. Nah, ini coba lakukan ya, coba lakukan itu. Nah, ini sehingga pikiran kita tidak lagi menjadi fokus ya, fokus terhadap penderitaan yang selalu berpikir penyakit ya, berpikir eh, dampaknya nanti bagaimana, akhirnya menjadi khawatir, menjadi ketakutan. Bukan itu ya, ini justru untuk menghilangkan itu. Karena itu nanti kalau kita sudah bisa melupakan tentang penderitaan, itu nanti anxiety psikosomatik juga akan menghilang itu teman-teman, seperti itu. Oke ya. Nah, itu adalah tip yang kedua, jadi lakukan hal-hal yang kita sukai ya. Jadi di sini jangan kita suka menyendiri ya, jangan suka menyendiri, jangan suka kebanyakan di rumah ya. Tapi lebih banyak aktivitas keluar ya. Aktivitas keluar yang aktivitas itu memang merupakan panggilan jiwa kita ya, sehingga kita tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani, tapi justru sebaliknya kita merasa terhibur ya, merasa enjoy, merasa senang ya. Nah, akhirnya jiwa menjadi lebih merdeka ya. Nah, dengan seperti itu nanti perasaan-perasaan takut, cemas, khawatir, kemudian sedih dan lain sebagainya itu akan menghilang juga. Nah, kalau itu sudah menghilang, itu anxiety psikosomatis juga akan terkurangi. Begitu teman-teman ya. Nah, ini tip yang ketiga ya, atau tip yang terakhir, yaitu bagaimanapun juga karena ini hal yang bersifat psikis ya, maka kita harus berhubungan dengan yang maha kuasa ya. Nah, maka tip yang ketiga adalah selalu bersyukur ya, selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Itu teman-teman ya. Karena apa? Dengan kita selalu bersyukur, ini berarti kita menjadi melatih kesabaran, kesadaran ya. Kemudian mensyukuri apa adanya yang kita terima, baik itu posisi sedang sehat maupun sedang sakit, semuanya adalah nikmat ya, semuanya adalah nikmat. Nah, maka dari itu harus kita syukuri ya. Itu. Nah, kemudian ketika kita masih punya rasa-rasa yang mungkin khawatir, ragu, takut dan sebagainya, itu kita pasrahkan saja ya. Kita pasrahkan dengan tulus ikhlas bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini atas izin Allah ya. Oleh karena itu maka apa yang kita inginkan ya, nah kita pasrahkan, kemudian banyak berdoa. Nah, insya Allah pikiran menjadi tenang ya, menjadi tenang, jiwa menjadi optimis kembali, dan akhirnya rasa-rasa itu apa kecemasan dan ketakutan itu juga akan menghilang. Itu teman-teman ya. Jadi tip yang ketiga, kita tetap selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Serta kita harus banyak mendekatkan diri ya, melalui banyak beribadah ya, meningkatkan beribadah, banyak berdoa, mungkin banyak berzikir ya, istighfar, kemudian membaca sholawat dan lain sebagainya ya, sampai dengan kita banyak membaca ayat-ayat suci. Nah, ini akan lebih menenteramkan jiwa kita teman-teman ya. Dengan seperti itu maka nanti yang namanya anxiety psikosomatis itu akan terdesak ya, terdesak dan akhirnya terkikis, dan akhirnya kita akan sembuh dari anxiety psikosomatis. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel
berbagi sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.